Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Kenapa Kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke Kak, makasih ya Kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak mu'alimah? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, pelajarannya diperhatikan ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, anak-anak mu'alimah, mari kita merujuk ayat 130 surah Az-Zalzalah. Ida bismillahirrahmanirrahim. Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Baiklah, hari ini anak-anak Alima akan hifzul Quran atau menghafal ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Ini sudah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Nanti kita ulang 3 kali baru kita sambung. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum. Gitu ya. Kita lanjut yang selanjutnya.
شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء
sampai lancar hafalannya ayat 29. Semangat ya. Pelajaran selanjutnya adalah tentang sains Quran, yaitu Makhorijul Huruf. Hari ini akan diterangkan tentang huruf sya, so, dan do. Jadi yang pertama adalah huruf sya. Huruf ketiganya yaitu sya, yaitu shin, shot, dan dot, itu adalah huruf lidah. Jadi membacanya makhorijul hurufnya itu dengan lidah. Yang pertama adalah huruf sya. Kita coba baca ya. Sya, shi, shu, bash. Shu, shang, shani, shashna, minal, mush, ni, mashi, shang, shani, sa. Jadi sya itu dilafazkan dengan mempertemukan lidah bagian tengah dengan langit-langit atas. Jadi sya, jadi lidah bagian tengah. Sya. Jadi kita ulang lagi. Sya, shi, shu, bash. Shu, shang, shani, shash, na, minal, mush, ni, mashi, shang, shani, sya. Itu adalah huruf sya. Jadi mempertemukan lidah bagian tengah dengan langit-langit atas. Sya, sya, sya. Huruf yang kedua adalah huruf so. Huruf so. Jadi huruf so ini dilafazkan dengan meletakkan ujung lidah di antara gigi seri atas dan bawah. Jadi gigi serinya yang di depan itu namanya gigi seri. Ditempelkan, terus ujung lidahnya diletakkan di antara keduanya, atau kalau menurut Ustadz Hardi Damri itu bisa diletakkan di gusi bawah ujung lidahnya. Jadi so, so, so. Kita coba ya. So, si, su, bas. Su, song, so, ni, sos, na, minal, mus, ni, masi, song, so, ni, so. Jadi lidahnya itu menempel antara gigi seri, atau bisa juga menurut Ustadz Hadi Damri itu di gusi bawah. So, so. Dicoba ya. So, si, su, bas. Su, sang, so, ni, sos, na, minal, mus, ni, masi, song, so, ni, so. Nanti kalau kalian ingin belajar lebih, itu kalian bisa ketik di YouTube Ustadz Hardi Damri Al-Lisan, itu lengkap penjelasannya. Jadi so itu dilafazkan dengan meletakkan ujung lidah di antara gigi seri atas dan bawah. So, so, so. Dicoba terus ya. Yang ketiga adalah huruf do. Huruf ini dilafazkan dengan meletakkan kedua tepi lidah atau salah satunya dengan gigi geraham atas. Jadi kalian boleh meletakkan tepi lidah kalian, itu terserah. Pokoknya diletakkan, ditempelkan di salah satu gigi geraham atas atau boleh dua-duanya. Kalau kalian bisanya sebelah kanan, tempelkan tepi lidah dengan gigi geraham sebelah kanan. Kalau bisanya sebelah kiri, tempelkan tepi lidah sebelah kiri dengan gigi geraham sebelah kiri. Kalau bisanya dua-duanya, tempelkan kedua tepi lidah dengan gigi geraham atas bagian kiri dan kanan. Jadi do, 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 zo, 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 zo. Kita coba ya. Zo, zi, zu, bad. Nah, dia
bad. Dia bukan huruf qalqalah, jadi bukan bad, bukan gitu ya. Zo, zi, zu, bad. Zu, zong, zo, ni, zod, na. Jadi zu, zong, zo, ni, zod, na. Minal mud, ni, ma, di, dong, do, ni, do. Minal mud, ni, ma, di, dong, do, ni, do. Kita coba sekali lagi. Do, zi, zu, bad. Do, zi, zu, bad. Zu, zong, zo, ni, zo, na. Minal mut, ni, ma, di, dong, do, ni, do. Jadi dilafazkan dengan meletakkan kedua tepi lidah atau salah satunya dengan gigi geraham atas. Untuk lebih jelas, mu'alimah masih menyarankan antum semua agar makhrajnya lebih tepat dan lebih sahih. Coba kalian tonton video di YouTube Mahorijul Huruf dari Ustadz Hardi Damri. Jadi dia di situ ada menjelaskan huruf-huruf yang keluar dari alisan, syafatain, jadi dari lidah, dari hidung, dari mulut, itu ada semua. Dan beliau lebih lengkap penjelasannya dibandingkan dengan mu'alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mu'alimah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala penyakit. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, kemarin kan tema 2 kita sudah membahasnya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang sumber daya alam, yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah pelajaran tema 4, subtema 2 untuk kelas 4. Yang selanjutnya adalah pengertian dari sumber daya alam. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari alam atau yang berasal dari alam. Nah, kita semua tahu bahwa kita wajib tahu ya bahwa yang berasal atau yang dihasilkan oleh alam itu adalah penyediaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan sumber daya alam untuk manusia sehingga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebijak-bijaknya. Nah, ini adalah contoh dari sumber daya alam. Antum bisa melihat bahwa di sini ada hutan dan air. Ini adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu hutan. Ini adalah contoh gambar dari pengeboran minyak mentah lepas pantai, yaitu adalah sumber daya minyak. Yang ini adalah sumber daya hewani, yaitu ikan. Kita bisa memakan ikan untuk mendapatkan protein sehingga dapat dihasilkan tenaga. Sedangkan yang ini adalah bahan tambang. Kita bisa membuat konstruksi rumah, bisa membuat bangunan yang megah atau bangunan yang sederhana dari bahan-bahan tambang, atau juga untuk perhiasan. Nah, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang jenisnya, pembagian berdasarkan jenisnya. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kita akan belajar berdasarkan jenisnya, kita akan belajar tentang berdasarkan sifatnya. Yang ketiga adalah pembatasan penggunaan sumber daya alam. Karena sumber daya alam itu ada yang hayati dan ada non hayati, ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui.
Jadi kita harus membatasi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang terakhir adalah dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Jadi teknologi itu mempunyai dua sisi, yang pertama positif dan yang kedua negatif. Jadi kita harus menghindari sebisa mungkin sisi negatif dari teknologi. Setelah tadi Mu'alimah menjelaskan tentang peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Jadi ini adalah pembagian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Karena yang pertama adalah berdasarkan jenis dan yang kedua adalah berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi apa sih pembagiannya? Pembagian sumber daya alam, jadi yang ini adalah SDA, itu adalah singkatan dari sumber daya alam. Jadi berdasarkan jenisnya, yang pertama sumber daya alam hayati, dan yang kedua adalah sumber daya alam non hayati. Jadi ingat ya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya adalah sumber daya alam hayati, dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Jadi hayati itu artinya makhluk hidup. Jadi nanti kalau antum membaca soal sumber daya alam hayati, jadi ingat yang hidup berarti yang bisa bergerak, yang bisa menghasilkan sesuatu atau makhluk hidup yang bernafas. Jadi sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti ayam, bebek, kambing, pohon pisang, kelapa, atau pohon mangga. Atau nanti kalau kalian diminta menjelaskan atau menyebutkan contoh lain dari sumber daya alam hayati, kalian ingat aja, mungkin ada padi, pokoknya yang kalian anggap hidup, kucing, atau yang lainnya. Jadi intinya adalah sumber daya alam hayati itu singkatnya secara apanya adalah, contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Itu adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Jika tadi hayati adalah makhluk hidup, berarti non-hayati adalah tidak makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. Jadi sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jika tadi sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan, maka sumber daya alam non-hayati bukan yang kedua itu, bukan hewan dan bukan tumbuhan. Jadi nanti jika kalian ada soal atau kalian membaca sesuatu, ini untuk sumber daya alam non-hayati, berarti bukan untuk hewan dan tumbuhan. Jadi nggak boleh diberikan untuk hewan dan tumbuhan. Ingat ya, non-hayati, bukan untuk makhluk hidup. Jadi contohnya adalah seperti bahan tambang atau yang lainnya. Sumber daya alam non-hayati biasanya disebut dengan sumber daya alam makhluk tak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, gas, minyak bumi, atau bahan tambang. Kalian bisa juga menyebut sinar matahari. Jadi ketika sinar matahari, apakah termasuk sumber daya alam hayati atau non-hayati? Nah, kalian harus tahu bahwa sinar matahari adalah sumber daya alam non-hayati. Beserta kawan-kawannya ya, yang non-hayati tadi matahari, udara, air, apalagi gas, bahan tambang, minyak bumi, dan lain-lain. Pokoknya selain makhluk hidup. Diingat ya.
kita sudah belajar tentang pembagian sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu dibagi menjadi dua tadi ya, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sekarang kita akan belajar pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu yang pertama, kita sebenarnya sudah belajar pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya pada tema 2. Hayo, siapa yang masih ingat? Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ingat ya, ada dua yang berdasarkan sifatnya, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Kecuali kalau kiamat datang. Kita tahu ya bahwa sesuatu itu ada batasnya. Jadi kita sebaiknya walaupun dia tidak akan pernah habis, jangan boros dalam menggunakannya. Jadi apa saja contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang pertama adalah sinar matahari. Kedua adalah udara. Yang ketiga adalah air. Dan yang keempat adalah biomasa. Jadi kemarin antum harus masih ingat ya bahwa energi biomasa dibagi menjadi bioetanol dan juga biogas. Ada lagi yang lain, jadi harus diingat. Yang terakhir adalah energi panas bumi. Jadi kemarin pas kita belajar tentang energi pada tema 2 itu ada energi dapat diperbaharui. Energi dapat diperbaharui itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi jangan bingung ya. Energi dapat diperbaharui itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masih ingat ya? Ada energi yang tidak dapat diperbaharui juga. Apa itu sumber daya alam yang berasal dari non-hayati biasanya? Yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu jika kita gunakan secara terus-menerus maka akan habis. Atau mungkin dia pertama berkurang, maka lama-lama akan jadi habis. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu untuk pertambahan. Tapi kalau kita mengurangi, maka lama-lama akan habis. Walaupun awalnya itu banyak, tapi setelah kita gunakan secara terus-menerus, karena dia tidak dapat diperbaharui, maka dia akan habis. Apa saja contohnya? Siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah minyak bumi. Yang kedua adalah gas alam. Dan yang ketiga adalah bahan tambang. Jadi ingat ya, ada dua pembagian sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan jenisnya, dan yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama sumber daya alam hayati, dan yang kedua sumber daya alam non-hayati. Yang berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Mu'alimah harap anak-anak mu'alimah dapat mengingat pembagian dari sumber daya alam tersebut. Berdasarkan peta konsep tadi, kita harus mempelajari 4 materi. Yang pertama adalah pembagian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang ketiga adalah pentingnya membatasi penggunaan minyak bumi. Jadi setelah kita belajar tentang pembagian sumber daya alam, menurut antum minyak bumi itu termasuk sumber daya alam apa? Berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, minyak bumi itu termasuk sumber daya alam non-hayati, yaitu bukan makhluk hidup.
Sedangkan berdasarkan sifatnya, minyak bumi termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, jika kalian ditanya atau kalian ingin mengetahui apa jenis dari minyak bumi termasuk dalam sumber daya alam non-hayati dan tidak dapat diperbaharui. Kalau sinar matahari kan dia non-hayati, tapi dapat diperbaharui. Nah, itu ya, itu bedanya. Selanjutnya, apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Jadi, minyak bumi itu merupakan jenis sumber daya alam non-hayati ya tadi dan sifatnya tidak dapat diperbaharui. Sehingga dia itu harus diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan atau biasa kita sebut sebagai minyak mentah. Minyak bumi diambil dari sumur pertambangan minyak atau ladang minyak, yaitu sumur pertambangan minyak atau ladang minyak yang ada di daratan atau di lepas pantai, yaitu yang pengeborannya dilakukan di laut. Kemudian, minyak mentah yang diperoleh dari sumur minyak atau ladang minyak tidak langsung dapat digunakan. Jadi setelah pengeboran dilakukan dan minyak telah diambil dari ladang minyak atau sumur minyak, minyaknya tidak bisa langsung digunakan. Jadi dia harus diolah terlebih dahulu. Minyak mentah tersebut harus diolah melalui proses penyulingan atau destilasi dan juga pemecahan. Hasilnya setelah diolah melalui proses penyulingan dan pemecahan, hasilnya adalah yang dapat kita gunakan sehari-hari seperti minyak tanah, bensin, dan juga minyak pelumas, kerosin, serta aspal. Jadi dia harus diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia itu kenapa harganya kadang bisa naik? Karena pembuatannya sangat rumit. Dari dia dibor dulu dari dalam tanah yang kedalamannya sangat dalam, kemudian dia harus diolah dulu menggunakan teknologi yang sudah maju ibaratnya. Nah, saat ini krisis minyak akan terjadi jika kita tidak membatasi penggunaan minyak bumi. Jika kita terlalu boros menggunakan minyak bumi, maka persediaan atau jumlah minyak bumi akan semakin menipis. Kegunaan minyak bumi itu banyak ya. Yang pertama, hasil olahannya itu dapat dimanfaatkan manusia dalam banyak hal. Yang pertama adalah untuk bahan bakar kendaraan. Saat ini kita menggunakan yang paling umum sering digunakan adalah mobil kendaraan roda 2 dan mobil kendaraan roda 4. Keduanya menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Bahkan pesawat terbang itu menggunakan aftur yang berasal dari minyak bumi juga, atau bahkan becak itu juga menggunakan minyak bumi. Kereta api itu tidak, karena dia biasanya menggunakan batu bara dan saat ini dia sudah ada yang menggunakan magnet atau listrik. Jadi kereta api tidak termasuk pengguna untuk minyak bumi. Biasanya itu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan udara seperti pesawat terbang. Selanjutnya digunakan untuk bahan bakar pabrik. Jadi pabrik-pabrik itu kan mempunyai mesin. Biasanya mesinnya itu bahan bakarnya adalah dari minyak bumi. Atau mungkin pelumasnya untuk alat-alat di pabrik itu kan menggunakan pelumas. Jika tidak, maka alat-alatnya akan aus atau juga bisa usang dan rusak karena terlalu sering bergesekan. Dan yang terakhir adalah untuk bahan industri. Jadi industri seperti industri pembuatan plastik atau barang-barang plastik seperti baskom atau yang lainnya, bahan konstruksi seperti pipa, itu membutuhkan minyak bumi dalam pembuatannya. Bahkan untuk kosmetik itu ada yang membutuhkan minyak bumi untuk bahan baku pembuatannya.
Jadi sangat banyak ya kegunaan minyak bumi untuk digunakan pada manusia. Nah, karena kegunaan minyak bumi tadi sangat banyak, maka dan jumlah manusia juga terus meningkat, maka dikhawatirkan jika suatu saat minyak bumi ini akan habis. Sebenarnya kita bisa memiliki energi alternatif yang kita sudah pelajari pada tema 2. Antum sudah belajar ya bahwa ada energi alternatif sebagai pengganti energi dari energi tidak terbarukan, yaitu seperti sinar matahari, angin, ombak, laut, dan lain-lain atau energi biomasa. Tetapi hal-hal itu membutuhkan biaya yang sangat besar yang saat ini tuh masih dalam pengembangan. Bagaimana bisa digunakan secara langsung dan dapat mudah digunakan, tidak perlu menggunakan teknologi yang ribet. Maka untuk menunggu teknologi dari energi terbarukan, dari energi alternatif tadi, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Karena minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka penggunaan secara terus-menerus akan mengakibatkan cadangan minyak akan semakin menipis. Jika dilanjutkan, maka bisa saja minyak bumi akan habis. Jika cadangan minyak semakin sedikit, akan diperlukan teknologi yang lebih canggih untuk mengambil minyak bumi di dalam perut bumi karena dia semakin dalam. Hal ini, teknologi yang canggih ini mengakibatkan harga minyak menjadi lebih mahal. Maka penting untuk antum dan kita semua membatasi penggunaan minyak bumi untuk kelestarian alam dan untuk keseimbangan alam. Minyak bumi. Tahu nggak sih? Setiap hari, jam, menit, dan detik, kita membutuhkan minyak bumi untuk bahan bakar motor ataupun mesin lainnya. Bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Nah, bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Minyak bumi berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan. Kemudian tertimbun pasir dan lumpur. Dari pasir dan lumpur tersebut, kemudian terbentuklah lapisan yang kaya akan zat organik dan akhirnya menjadi batu endapan. Ribuan tahun kemudian, karena pengaruh panas dan tekanan bumi, fosil yang ada pada batuan ini menjadi minyak mentah dan gas alam. Begitulah proses terjadinya minyak bumi. Untuk terlihat sederhana, proses ini butuh waktu ribuan hingga jutaan tahun loh. Selain itu, minyak bumi juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Makanya, kita harus berhemat menggunakan bahan bakar ya. Yang terakhir adalah dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Jadi, manusia terus mengembangkan teknologi atau teknologi kita terus berkembang seiring perkembangan zaman. Jadi manusia terus mencari bagaimana cara untuk memudahkan hidup manusia itu sendiri. Jadi ketika dulu diperlukan waktu misalnya satu hari untuk menebang satu pohon yang besar ya. Nah sekarang mungkin satu hari itu bisa dapat berapa puluh pohon yang besar karena perkembangan teknologi. Ada alat yang namanya gergaji listrik yang bisa menembangkan pohon yang besar dalam waktu beberapa menit misalnya. Jika dulu itu membutuhkan orang yang banyak, sekarang satu orang aja bisa gitu. Jadi teknologi ini memiliki dua sisi, yang pertama negatif dan yang kedua positif. Yang pertama kita akan pelajari sisi positifnya. Manfaat dari teknologi. Yang pertama adalah mempermudah. Jadi misalnya ya, jika kita dulu dari Pekanbaru atau dari sini ke Pekanbaru itu kita harus misalnya naik kendaraan umum
atau lebih dulu lagi harus jalan kaki. Sekarang sudah ada yang namanya kendaraan roda 2 seperti sepeda motor atau mobil. Atau jika dulu orang ingin naik haji itu harus naik kapal selama mungkin beberapa bulan, saat ini tinggal naik pesawat beberapa jam sudah sampai ke Mekah dan Madinah, sudah sampai ke tempat suci umat Islam. Jadi teknologi ini mempermudah hidup manusia. Jika dulu kita hanya bisa mendengarkan suara hiburan dari radio, sekarang bisa melalui TV. Bahkan bisa kita menggunakan yang kacamata VR itu, jadi bisa langsung merasakan sensasinya. Yang kedua adalah mempercepat. Itu tadi yang Mu'alimah jelasin. Jika dulu penebang pohon, misalnya menebang satu pohon itu 1 hari, sekarang 1 hari bisa puluhan pohon. Jadi itu adalah masalah efisiensi, yaitu kecepatan dari menggunakan teknologi. Selain mengurangi jumlah pekerja, itu juga mempercepat waktu. Jadi waktu yang lainnya itu bisa digunakan untuk hal yang lainnya yang bermanfaat. Selanjutnya adalah memperbanyak hasil. Tentu saja, karena sudah cepat, mudah, terus hasilnya banyak. Siapa yang tidak senang? Jadi ketika teknologi itu semakin berkembang, sisi positifnya itu adalah mempermudah pekerjaan manusia, juga mempercepatnya, dan hasilnya juga lebih banyak daripada yang cara dahulu sebelum menggunakan teknologi. Dan yang terakhir adalah mempersingkat. Mempersingkat ini adalah waktu hampir sama dengan mempercepat. Jadi ini adalah beberapa manfaat dari teknologi. Ini bisa saja digunakan untuk hewan, penangkapan ikan, atau penebangan pohon, atau pekerjaan yang misalnya seperti yang berlayar, atau juga yang misalnya astronot ke bulan, mungkin dulu butuh beberapa tahun, mungkin di masa depan hanya butuh beberapa jam menggunakan pesawat yang memiliki kecepatan secepat kecepatan cahaya. Namun di balik kemudahan dan juga hasil yang banyak, teknologi memiliki beberapa dampak negatif. Sebenarnya ini bukan dampak negatif dari teknologi. Ini sendiri sebenarnya adalah salah manusia dalam menggunakan teknologi. Berikut ada sisi negatif teknologi. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya yang salah bukan teknologinya, tetapi manusia yang menggunakan teknologi. Misalnya manusia menebang pohon, 1 hari misalnya dapat 1 hektar. Kemudian mereka tidak menanam pohon itu kembali. Jadi hutannya menjadi gundul. Akibatnya maka akan terjadi jika hujan turun akan terjadi bencana tanah longsor dan juga banjir. Karena tidak ada akar pohon yang menahan air di dalam tanah. Atau misalnya ketika nelayan itu menangkap ikan. Mereka menangkap ikan misalnya tidak terlalu sabar, menggunakan alat yang sesuai dengan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Jadi misalnya mereka menggunakan racun atau bom, maka itu merusak lingkungan dan juga membunuh hewan-hewan yang tidak ingin mereka tangkap. Itu adalah kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, jadi bukan salah dari teknologinya. Terkadang ada beberapa manusia yang tidak sadar bahwa mereka melakukan hal yang salah, tetapi itu tidak dapat dimaklumi karena mereka merusak alam, yaitu merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ada bencana seperti tanah longsor, banjir, itu adalah akibat dari manusia itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai manusia
itu wajib untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Jadi diingat ya, materi hari ini kesimpulannya adalah pembagian sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan jenisnya ada hayati dan non-hayati. Hayati dan non-hayati. Yang berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua lagi. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, karena sumber daya alam hayati itu ada yang tidak dapat diperbaharui, jadi penggunaannya harus dibatasi. Dan kita harus menggunakan teknologi dengan sebijak-bijaknya. Berikut ya, itu adalah pelajaran hari ini. Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia, berkembang jauh lebih pesat. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir, jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area Monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa satu orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200.000 tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang punah karena kita buru atau kita rusak habitatnya. Kemudian di masa kini ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dahsyat dari karbon dioksida. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah mentang-mentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk pendingin ruangan dan aneka spray. Gas-gas inilah penyebab menipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernapasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang ogah mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari keuntungan pribadi. Sekarang kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti di bumi. Pertanyaannya, apakah kita cuma akan pasrah menerimanya? Dan seperti biasa, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar hari ini. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga kita diberi panjang umur dan dapat bertemu di pertemuan selanjutnya.